Masa depan memang selalu penuh dengan misteri. Manusia bisa aja memprediksi apa yang akan terjadi, namun tetap aja nggak ada yang pasti di dunia ini. Nah, sebagian dari kita memang sering mengkhawatirkan atau mencemaskan tentang masa depan. Hal ini wajar-wajar aja sih. Malah hal ini menunjukkan kalau kita memang ingin hidup yang maju terus gitu. Namun apa yang terjadi kalau kekhawatiran ini malah berlebihan dan tak terkendali oleh kita sendiri? Tentu nggak baik ya. Oleh karena itu, di sini aku akan bahas 5 tanda yang menunjukkan kalau kamu mungkin terlalu khawatir dengan masa depanmu. Buat kamu yang belum subscribe tentang podcast ini, bantu subscribe ya. Share juga ke teman kamu. Hal yang selalu membuat kita kepikiran adalah tentang bagaimana masa depan yang akan kita jalanin. Padahal dalam kondisi ini, masa depan yang kita gambarkan itu belum pasti kejadiannya. Apalagi sampai kita khawatir. Nah, di sini yang pertama kali aku mau bahas adalah kita stres dan tertekan dengan masa depan yang kita gambarkan. Bayangan akan masa depan bagi orang bisa menjadi hal yang menakutkan, terutama bagi mereka yang saat ini sedang dilanda berbagai masalah hidup. Nah, sebenarnya bila kita berpikiran positif, rasa khawatir itu bisa jadi sinyal bahwa kita perlu bergerak untuk mencari solusi yang tepat dari masalah yang sedang kita hadapin. Bila saat ini mungkin kamu merasa stres dan tertekan dengan semua bayangan akan masa depan, sebaiknya segera hentikan ya. Memang nggak mudah sih untuk menghentikannya seketika, tapi kamu bisa mencobanya kok. Gantilah bayangan negatif tersebut dengan membayangkan hal-hal positif yang ingin kamu capai. Membayangkan tentang bagaimana kamu bahagianya bila kamu mencapai itu, bukan sebaliknya mengkhawatirkan lalu mempusingkan sampai-sampai mungkin kamu nanti bisa depresi. Ini yang bahaya. Yang kedua, merasa sulit untuk bisa bahagia. Nah, dampak utama dari stres dan tertekan dengan masa depan adalah merasa sulit untuk bahagia. Ya, kebahagiaan sendiri seolah lenyap dan kamu mungkin jadi nggak bersemangat menjalani hidup. Padahal, merasa bahagia saat ini juga sangat penting loh, terutama bagi kamu yang sedang berada di usia 20-an. Setiap detik dari hidup yang kita jalani adalah hal yang berharga. Bila kamu nggak memutuskan untuk merasa bahagia sekarang, kapan lagi coba? Cara sederhana untuk merasa bahagia adalah dengan bersyukur. Syukurilah setiap kebaikan dan apapun yang kamu miliki terhadap hidupmu. Coba lakukan dengan konsisten dan lihat kebahagiaan itu nanti bakalan datang sendiri ke diri kamu. Terkadang kita sibuk mencari bahagia itu apa? Sebenarnya rasa bahagia itu bisa kita dapetin kalau kita ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang kita sukai dan kita cintai. Misalnya kamu sering main futsal dan kamu lakukan itu merasa senang dan bahagia, kamu bisa main futsal. Atur jadwal kamu untuk main futsal. Bagi kamu yang hobi berlari ataupun berolahraga ringan, kamu bisa lakuin itu kok. Buat kamu para cewek-cewek yang hobi nyanyi, mungkin datang ke tempat karaoke itu adalah salah satu hal yang tepat. Tapi hal ini juga nggak boleh berlebihan ya. Nah, yang ketiga, menjadi lupa menyiapkan rencana atau strategi untuk masa depan kita sendiri. Terlalu larut dengan kekhawatiran akan masa depan, bisa-bisa malah membuat kita jadi lupa untuk menyiapkan rencana atau strategi yang berkaitan dengan masa depan kita. Daripada terus membiarkan rasa khawatir tersebut,
berkeliaran dalam pikiran kita ataupun berkeliaran di dalam hati kita, maka sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang saat ini yang tentunya bisa kita lakuin. Pastinya hal ini lebih bermanfaat dan bisa membantumu untuk mengurangi rasa khawatir itu tadi. Yang keempat, produktivitas kerjamu ikut menurun. Berlebihan atau tidaknya rasa khawatir tersebut juga dapat terlihat dari produktivitas kita. Saat kekhawatiran tersebut semakin menjadi-jadi, kamu bisa jadi nggak fokus dengan pekerjaan atau kuliah kamu tadi. Jadi nggak semangat kerja misalnya, jadi nggak semangat ke kampus, nggak semangat ngerjain tugas. Nah itu hal-hal yang begitu akibat dari stres yang berkepanjangan dari rasa cemas yang sedang kamu alamin. Oleh karena itu, saranku, sekali lagi lakukanlah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan saat ini juga. Jangan terlalu berat untuk memikul beban yang sebenarnya itu bukan tanggung jawabmu. Yang kelima, lupa untuk berserah diri kepada Tuhan. Kekhawatiran yang berlebihan itu bisa jadi menunjukkan kalau kita telah lupa untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita selalu dianjurkan untuk menuangkan masalah kita kepada Tuhan kita. Tapi kemungkinan di sini kita lupa sih bahwasanya semua ini berasal juga darinya. Jadi saranku, berserahlah kepadanya dan meminta pertolongannya, itu adalah solusi yang terbaik. Jadi buat kamu yang masih merasa cemas dan stres atau kamu kepikiran terus tentang masa depan kamu, semoga tips-tips dalam podcast ini bisa bermanfaat dan bisa kamu jalani setelah kamu menonton atau mendengar podcast ini. Thank you banget buat kamu yang udah stay dengerin podcast aku. Jangan lupa subscribe ya. Dan kalau video atau podcast ini bermanfaat, kamu bisa share kok. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat kamu dan buat orang lain. Thank you.